Kan kembali lagi ke Pak Lutfi, kalau begitu bagaimana pemerintah ini bisa seharusnya merespon ya untuk memperbaiki ke depannya hubungan ekonomi Indonesia dan Jepang? Apalagi nih mungkin yang harus ditangkap oleh pemerintah, Pak Lutfi? Jadi gini, saya mau mundur sedikit yang tadi Sinta bilang. Jadi waktu saya kepala BKPM sebelum jadi dubes ke Jepang itu, Indonesia itu nomor 8. Terus 8, kalau turun nomor 9 saya udah dipecat waktu itu ininya. Tapi waktu saya datang ke sana, karena kenapa? Tadi kan drivernya ditanya, pasar domestik yang besar. Jadi orang waktu mau invest itu datang itu untuk opportunity, untuk peluang. Nah pada saat itu terjadi banjir besar di Thailand dan kudeta, tidak ada kejelasan hukum di Thailand. Makanya mereka pindah ke Indonesia. Waktu itu naik kita nomor 5 tahun 2010 ketika saya sampai di Tokyo, nomor 3. Pada tahun 2013 sebelum saya pulang, Indonesia nomor 1 di peringkat JP. Pertama kali. Setelah itu tidak pernah lagi nomor 1 lagi. Jadi artinya apa? Yang penting kita mesti terangkan kepada calon investor kita adalah market Indonesia yang besar dan dinamis. Dan kemudian ketika kita akan mendakali duakan GDP per kapita kita menjadi 10.000 pada tahun 2030, membuat Indonesia pasar market terbesar, terdinamik di kawasan. Dan untuk itu kita mesti menyiapkan infrastruktur untuk ini. Salah satu infrastruktur yang terbaik adalah bagaimana masalah kejelasan hukum, kejelasan investasi, kepastian tentang tenaga kerja, kepastian infrastruktur fisik untuk mendatangkan investment tersebut. Saya lihat itu kemarin di Batang Industrial Estate. Datang ditentukan hari ini sudah lebih dari 2.000 hektar akan berjalan untuk industri berat nasional. Jadi dari situ nanti percepatan industrialisasi Indonesia untuk kita bisa graduate dari middle income trap. Jadi Maria, memang ini bukan masalah yang gampang, bukan masalah istilahnya menggigit cabai langsung pedas besok. Tetapi saya jamin ketika kita dalam track seperti ini sekarang ini, Indonesia akan mengalih tigakan GDP per kapitanya sebelum tahun 2038, di mana demografik bonus kita akan berakhir. Nah, untuk itu... Jadi apakah memang Indonesia sudah kuat dari segi infrastruktur yang tadi Pak Lutfi katakan? Bukan. Jadi kalau gini, kalau kita bicara tentang infrastrukturnya, kita mesti hitung, ya. Apa paling tidak sudah melakukan begitu, pemerintah sudah mulai ke arah sana? Sudah membaik. Jadi tahun 2014 itu ongkos GDP kepada logistik itu 26%. Hari ini sudah turun menjadi 23%. Hari ini sudah turun di bawah 20%. Semestinya sebelum tahun 2024 tahun depan ini kita akan mencapai level 15%. Untuk negara kepulauan seperti Indonesia, inilah kemajuan yang luar biasa. Dan saya mesti angkat topik kepada pemerintah, terutama Kementerian PUPR yang kerja luar biasa untuk itu. Karena tanpa adanya logistik ini, yang jalan tol ini, kita tidak akan pernah membuka daerah-daerah, kawasan-kawasan yang mempunyai peluang untuk menciptakan nilai tambah tinggi. Jadi kita on the right track, kita yakin kita bisa, dan sekarang yang paling penting itu adalah dua tadi, adalah investasi dan percepatan daripada transfer of technology. Kalau ini telat, kita telat juga kali duakan GDP per kapita. Tapi kita on the right track kan sekarang? Kita sekarang on the right track.